Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Melanjutkan tentang fawaid dari kisah rihlah Nabi Musa alaihissalam ke Majma'ul Bahrain. Qala rahimahullah wa minha annal umura tajri ahkamuha ala dhahiriha wa tu'alliqu biha al-ahkamu ad-dunyawiyatu fil amwali wad-dima'i wa ghairiha. Fa inna Musa alaihi salam ankara 'alal khidiri kharaqahu as-safinah wa qatlal ghulami wa an hadhihi al-umura zahiruha annaha min al-munkar. Wa Musa alaihi salam la yasa'u as-sukutu anha fi ghairi hadhihi al-hal allati sahiba 'alaiha al-Khidir fasta'jala alaihi salam wa badara ila al-hukmi fi halatiha al-'ammah wa lam yaltafit ila hadzal 'arid alladhi yujibu 'alaihi as-sabr wa adam al-badarah ila al-inkar. Di antara faidah kisah bahwa perkara-perkara itu dihukumi sesuai dengan zahirnya. Hal itu terkait dengan hukum-hukum dunia dalam perkara harta, perkara darah, dan yang selainnya. Maka sungguh Nabi Musa alaihissalam mengingkari tindakan Khidir yang melobangi dengan mencongkel papan perahu, yang membunuh anak kecil. Semua perkara itu secara zahir adalah perkara yang mungkar. Sehingga Nabi Musa alaihissalam tidak bisa tinggal diam terhadapnya. Tapi itu terkait dengan keadaan yang lain selain keadaan di mana Nabi Musa menemani Khidir. Nabi Musa tergesa-gesa dan terburu-buru dalam memvonis sesuai dengan hukum yang berlaku secara umum. Nabi Musa tidak
memperhatikan hal-hal yang lain yang terkait dengannya, yang menyebabkan dia harus sabar dan tidak tergesa-gesa mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari faedah ini, semua perkara yang ada di dunia ini dihukumi sesuai dengan fakta zahirnya. Jika berdasarkan fakta zahir adanya pelanggaran, maka disebut pelanggaran dan kemungkaran, layak mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Orang secara zahir mencuri, maka dianggap mencuri. Orang yang secara fakta zahir minuman yang diminum itu khamr, yang memabukkan, maka dianggap dia minum khamr. Secara fakta zahir dia main judi, maka dianggap dia telah berjudi. Secara fakta zahir dia tidak sholat, maka dihukumi dia meninggalkan sholat. Nah, demikian hukum yang berlaku di dunia ini, ya. Harus berdasarkan bukti dan fakta yang zahir. Adapun yang sifatnya batin, maka ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak menghukumi batin orang karena kita tidak tahu apa isi hati orang itu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nah, misalkan dia mencuri, jelas dia mencuri, tapi dia nggak mau dituduh mencuri. Kenapa? Karena dalam hatinya dia nggak pengen nyuri. Nah, ya nggak bisa kita kemudian mengatakan dia tidak mencuri karena fakta zahir dia mengambil sesuatu. Ada yang dicuri, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Adapun alasannya mengapa kita simpulkan faedah semacam ini, karena Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tindakan-tindakan yang menurut hukum zahir sebagai kemungkaran, beliau tidak tinggal diam, langsung mengingkari. Perahu milik orang kok dirusak, ya kan? Berarti tindakannya merusak. Anak kecil yang gak berdosa kok dibunuh, berarti pembunuhan. Nah, ya. Nah, namun dalam perkara Nabi Musa bersama Khidir ini ada hal-hal yang lain yang Nabi Musa tidak mengetahuinya, sehingga Nabi Musa tidak sabar dalam menunggu keterangan itu. Barakallahu fikum. Hanya berlaku untuk masalah ini saja, ya. Karena ada nas dari Al-Quran bahwa tindakan Khidir itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah yang memang diberi atau diberitahukan kepada Khidir yang tidak diberitahukan kepada Nabi Musa sebelumnya. Kita tidak bisa mencontoh perkara-perkara semacam itu, ya. Nah, kita nggak boleh melakukan tindakan-tindakan mungkar, kemudian beralasan tujuannya baik, alasannya begini, nggak bisa. Untuk kita penerapan hukum sesuai dengan fakta zahir. Al-ahkam ala zahiriha. Naam.
Qala rahimahullah wa minha al-qaidatul kabiratul jadilatu wa huwa annahu yadfa'u syarral kabira birtika bisyarril saghir wa yura'i akbar maslahatain bitafwiti adnahuma fa inna qatlal ghulam syarrun walakinna baqa'ahu hatta yuftina abawaihi an dinihima a'dhamu syarran minhu wa baqa'ul ghulam min duni qatlin wa samatih wa in kana yadunnu annahu khair fal khair bi baqa'i dini abawaihi wa imanihima khair min dhalik falidzalika qatalahu al-Khidir wa tahta hadhil qa'idah min al-furu' wal fawaid ma la yadkhulu tahta al-khasr fa tazakhumu al-masalih wal fasid kulluha dakhil fi hada. Di antara faedah kisah ini terdapat contoh untuk kaidah besar yang mulia, yakni menolak terjadinya kejahatan yang besar dengan melakukan kejahatan yang kecil. Memilih maslahat yang lebih besar dengan meninggalkan maslahat yang lebih kecil. Sungguh membunuh anak yang dilakukan oleh Khidir adalah suatu kejahatan. Akan tetapi membiarkan anak itu hidup sampai memfitnah agama kedua orang tuanya, ini kejahatannya lebih besar lagi. Membiarkan anak tanpa dibunuh dan menjaganya mungkin dianggap baik. Tetapi kebaikan menjaga agama, keimanan kedua orang tuanya lebih baik lagi daripada itu. Oleh sebab itulah Khidir membunuhnya. Dan di bawah kaidah ini ada beberapa cabang dan faidah yang tidak terbatas. Sehingga semua perkara yang di situ terjadi pilihan antara maslahat dan mafsadah masuk dalam prinsip ini. Barakallahu fikum. Kesimpulan dari faedah yang disampaikan tadi, bahwa dalam syariat ada kaidah boleh melakukan kejahatan kecil untuk menghindari kejahatan yang lebih besar jika tidak ada pilihan lain selain itu. Baik. Jadi kalau nggak bisa menolak, nggak bisa menghindari kejahatan yang besar kecuali harus melakukan kejahatan kecil, maka nggak apa-apa melakukan kejahatan yang kecil tadi. Jika tidak ada pilihan yang lain. Nah, pilihan yang lain itu ya menolak kejahatan tanpa harus melakukan kejahatan, ya. Tapi kalau harus dipilih cara menolak kejahatan yang besar dengan melakukan kejahatan yang kecil, maka boleh dilakukan. Nah, membunuh anak itu kejahatan. Tapi membiarkan anak
dalam kisah ini itu bisa menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih fatal. Anak tadi bisa memfitnah agama bapaknya, bisa menjadi kafir, ya. Nah, tidak ada pilihan yang lain kecuali harus bunuh anak itu, maka boleh melakukan pembunuhan terhadap anak tadi. Nah, jadi bahasa yang lebih ringkas, jika ada dua mafsadah, satunya besar, satunya kecil, kemudian tidak ada pilihan yang lain bagi kita kecuali harus milih salah satunya, maka pilihlah yang paling kecil mafsadahnya. Nah, barakallahu. Orang ini kelaparan. Kalau nggak makan, mati. Di depannya itu ada bangkai yang busuk. Dan ada barakallahu, kumpulan tawon. Apa hukumnya? Makan bangkai plus sudah busuk. Haram kan? Apa hukumnya? Makan tawon yang nggak boleh dibunuh. Haram juga, ya kan? Tapi tawonnya masih seger. Kalau kita gak makan salah satunya, mati. Barakallahu. Kalian pilih yang madorotnya lebih kecil. Maka pilihlah makan apa? Tawon. Jangan makan bangkai yang sudah busuk. Bangkai sudah haram, busuk lagi. Tambah penyakit, ya. Nah, jelas. Ini penting. Dalam situasi yang sangat terdesak, yang genting, kita harus memutuskan dengan cepat perkara-perkara itu. Maka gunakan kaidah ini. Kalau kita tidak punya pilihan yang lain, kecuali harus memilih salah satu dari dua mafsadah, maka pilihlah yang paling ringan. Nah, taib barakallahu. Qala rahimahullah, wa minha al-qaidatul kabirah aidan, wa hiya anna amal al-insani fi mali ghairihi idza kana ala wajhil maslahah wa izalatil mafsadah annahu yajuzu walau bila idnin hatta walau tartaba al-amili itlafu ba'di malil ghair kama kharaqal khidir as-safinah di ta'ayyubin fa taslama min ghasabil malikil zalim fa ala hadha law waqa'a khirqan aw gharqan aw nahwihima fi dari insanin aw malihi wa kana itlafu ba'dil mal aw hadamu ba'did dar fihi salamatun lil baqi jaza lil insan fal suri'a lahu dhalik khifdan lima lil ghair wa kadhalika law arada zalimun akhda malil ghair wa dafa'a ilahi insan ba'dal mal iftida'a lil baqi jaza walau min ghairi idnin. Di antara faedah kisah
ada kaidah yang sangat besar, yakni seorang boleh melakukan tindakan pada harta orang lain jika memang tindakannya itu membawa maslahat untuk pemiliknya dan menghindari mafsadah. Maka hal itu boleh sekalipun tanpa izin. Sekalipun tindakannya tadi bisa merusak sebagian harta milik orang lain tersebut. Sebagaimana Khidir melobangi dengan mencongkel perahu untuk membuat perahu menjadi cacat. Tetapi perahunya bisa selamat dari tindakan ghasab raja yang zalim. Maka berdasarkan kaidah ini, kalau terjadi kebakaran atau terjadi musibah tenggelam atau semisalnya pada harta, pada rumah dan harta seseorang yang menyebabkan sebagian hartanya rusak atau sebagian rumahnya harus dibongkar, tapi bisa menyelamatkan hartanya yang lain, maka boleh bagi seseorang untuk melakukannya. Maka disyariatkan untuk melakukan itu, untuk menjaga harta orang lain. Demikian pula kalau ada orang zalim merampas harta seseorang, kemudian kita beri sebagian harta supaya bisa menyelamatkan harta yang lain yang sisa, maka boleh sekalipun tanpa izin dari pemiliknya. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulan dari faedah ini, ada kaidah boleh bagi seseorang untuk melakukan tindakan merusak sebagian harta milik orang lain dalam rangka menyelamatkan sebagian besar harta orang lain tersebut sekalipun tanpa izin. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang dilakukan oleh Khidir. Pemilik perahu, hartanya ialah perahunya, ya kan? Khidir tahu bahwa ada raja yang zalim yang akan merampas semua perahu yang masih utuh. Maka tanpa izin Khidir langsung merusak sebagian bodi perahu tadi dengan tujuan agar perahunya tidak dirampas oleh raja yang zalim. Maka hal ini boleh karena tujuannya ialah menyelamatkan harta orang lain sekalipun dengan merusak sebagian hartanya sekalipun tanpa izin. Contoh yang lain, kita membawa harta teman kita. Kemudian teman kita ada keperluan entah ke toilet atau beli minuman, ya. Ternyata ada perampok yang menghadang kita.
Ini kalau perampoknya ini kita kasih sebagian, maka dia akan meninggalkan kita. Dan harta teman kita yang tersisa banyak masih bisa diselamatkan. Maka boleh bagi kita. Walaupun gak ngomong dulu sama teman kita yang punya harta tadi. Kita ambil uangnya ya. Kita kasihkan perampoknya tadi. Supaya pergi. Demi menyelamatkan harta sisa yang lebih banyak. Walaupun gak izin dulu sama teman kita. Kondisi kepepet ya. Jadi demikian. Baik, barakallahu fikum. Termasuk kalau ada rumah yang kebakaran, kemudian kita nggak bisa memadamkan api rumah itu kecuali harus memecah jendela rumah orang itu. Maka kita nggak perlu izin sama pemiliknya. Langsung dipecah, langsung disiram api yang menyala itu. Supaya rumahnya itu nggak ludes. Gitu. Walaupun ada yang dikorbankan. Yaitu jendela ini pecah. Jelas ya? Jadi boleh bagi seseorang merusak sebagian kecil harta orang lain untuk menyelamatkan harta orang lain tersebut. Walaupun tanpa izin. Ini dalam rangka menyelamatkan ya. Bukan dalam rangka mengambil ya. Nah, kalau ambil sedikit, sisanya tak biarkan. Itu lain, bukan itu pembahasannya ya. Jadi kita ini adalah ingin membantu saudara kita. Tapi kita nggak bisa membantu kecuali dengan merusak sebagian harta miliknya demi menyelamatkan sisa hartanya yang lebih banyak lagi, maka boleh kita lakukan walaupun tanpa izin dulu sama pemiliknya. Nah, begitu, barakallahu fikum. Baik. Kita pinjam mobil teman kita. Ternyata mobilnya mogok. Semua kaca pintunya macet. Kita tertutup. Ya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan keluar asap. Ini kalau dibiarkan orang yang di dalam mati, asapnya bisa membuat mobilnya terbakar. Ternyata ada pahlawan datang. Ya, nah. Buka-buka nggak bisa. Nah, supaya mobilnya nggak terbakar, supaya penumpang di dalamnya nggak mati, akhirnya kacanya ditendang, bras, ya, pecah kan? Nah, nggak apa-apa untuk menyelamatkan mobilnya secara utuh dengan mengorbankan kaca yang pecah, nggak bisa diganti daripada ganti semua mobil, ya, dan penumpang di dalamnya bisa selamat. Nah, nggak harus tanya ini mobilnya siapa ini ya? Saya boleh nggak pecah ini? Nah, telat, kobong mati semua ya. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa minha annal amala yajuzu fil bahri kama yajuzu fil barri liqawlihi ya'maluna fil bahr walam yungkar alaihim amaluhum. Boleh
kerja di laut sebagaimana boleh kerja di darat. Berdasarkan keterangan Khidir, mereka biasa bekerja di laut dan tidak ada pengingkaran atas pekerjaan mereka itu. Nah, jadi boleh kerja di daratan, boleh kerja di lautan. Kerja di laut ya, kerja di kapal ya. Nah, atau memang pasarnya itu di sungai ya, di laut. Kayak di sebagian daerah luar Jawa ya. Nah, mereka mengandalkan transportasi laut ya. Mau ke sekolah ya, lewat sungai. Jadi yang dimasuk laut itu kumpulan air ya, masuk situ. Kalau di darat kan nyegat apa ini? Ya mikrolet atau yang semisalnya ya, atau bis ya. Nah, untuk ke sekolah, untuk kerja. Nah, kalau di sebagian pulau luar Jawa sana, masuk di Kalimantan ya, Angka Lambun atau semisalnya ya. Nah, itu di pinggir-pinggir rumahnya itu, kanan kiri ya, tengahnya sungai. Dia pakai seragam sekolah ya. Nah, di perahunya minggir. Nah, sekolah naik perahu. Nah, ya. Jual beli sembako, sayur ya. Ya di laut, di kali ya, sungai. Nah, yang beli naik perahu, yang jualan juga naik perahu. Nah, ketemu di sungai ya. Nah, tahu ya. Nah, pulang sekolah juga begitu, ada yang jemput. Jadi antar jemput transportasinya lewat sungai atau lewat laut, enggak masalah. Ya, semuanya itu halal hukum asalnya dan dengan catatan tidak membahayakan. Baik, barakallahu. Qala rahimahullah wa min annal miskina qad yakunu lahu mal la yablughu kifayatahu wa la yakhruju min dhalika an ismil mismaskanah li'anna Allah akhbar an haula'il masakin lahum safinah. Di antara faedah kisah ini bahwa pengertian miskin terkadang masih memiliki harta tapi belum bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Ya, hal itu tidak menyebabkan keluar dari istilah kemiskinan. Karena Allah Ta'ala mengkabarkan mereka orang-orang miskin memiliki perahu. Jadi kalau ditanya apa sih batasan orang itu dianggap miskin? Jawabannya ialah orang yang dalam satu harinya tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara sempurna. Ada yang kurang ya. Nah, walaupun masih memiliki sebagian harta. Anaknya 10. Harusnya kan 10 piring. Makanya ya. Nah, tapi hanya bisa menyediakan 5 piring. Sehingga harus dibagi 2, 1 piringnya ya. Nah, seperti miskin. Nah, kalau anaknya 10, masing-masing makannya 3 piring. Kaya berarti ya. Nah, bukan miskin lagi. Satu hari kebutuhan keluarganya itu kalau menurut standar sederhana, makan, sabun, lain-lain, satu hari itu seharusnya dia membutuhkan uang 100.000. Tapi dia
hanya punya uang 30.000. Yang mana uang 30.000 itu ya dimanfaatkan untuk seluruh kebutuhan sehingga semuanya ya kekurangan semua ya. Nah, biasanya sabun ya bisa ya cuma bisa ngabuni muka saja ya. Nah, bagian bawahnya enggak sabuni ya. Nah, kalau sampo begitu cuma ujung kepalanya saja. Nah, tapi masih punya sampo. Nah, itu miskin ya. Miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari secara sempurna menurut rata-rata. Tapi masih memiliki apa ini? Harta. Nah, kalau fakir, nah ini yang lebih parah daripada miskin, berarti dia dalam sehari tadi nggak jelas kebutuhannya bisa dipenuhi apa tidak, nggak punya kejelasan. Kadang ada yang dimakan, kadang enggak, didagir, ya. Nah, kalau miskin masih punya, tapi nggak cukup secara standar keumuman untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Nah, berarti miskin itu lebih apa ini? Masih lebih baik keadaannya daripada miskin. Daripada apa ini? Fakir. Barakallahu. Nah, antum dalam sehari cukup nggak? Cukup. Bisa makan 3 kali? Bisa mandi? Bisa jajan? Berarti antum tidak miskin. Nah, dalam sehari makan berapa kali? 3 kali. Mandi berapa kali? Pakai sabun enggak? Pakai sabun. Sampo. Sikat gigi? Berarti enggak miskin, ya. Nah, kalau ada yang saya tanya, kamu gimana? Makan sehari cuma sekali, Ustaz. Gak cukup kalau 2 kali atau 3 kali. Mandi tiap hari, tapi gak pakai sabun. Ya, miskin dia, ya. Nah, miskin. Kalau ada yang bilang, dia masih punya uang, Ustaz. Iya, orang miskin itu masih punya uang, tapi gak cukup. Ya, dengan kebutuhan yang standar ya, bukan bermewahan ya. Kalau kata-kata cukup itu disesuaikan dengan hawa nafsu masing-masing. Ya gak ada yang cukup. Walaupun dia punya uang banyak itu masih gak cukup terus. Miskin semua kalau begitu. Nah, gak ada yang kaya. Nah, kamu cukup gak? Cukup ya. Nah, tapi enggak cukup, Ustaz. Saya sebulan dikirimi uang 3 juta, Ustaz. Nah, 3 juta. Barakallahu. Belum cukup. Ya belum, Ustaz. Saya itu kalau bakso sehari harus 5 kali. Ini hanya cukup 3 kali. Makan sehari harusnya 5 kali. Cuma 3 kali. Itu namanya serakah. Kamu bukan miskin, tapi serakah. Ya, barakallahu. Baik. Qala rahimahullah wa minha annal qatla min akbari dunub liqaulihi fi qatl ghulam laqad ji'ta syai'an nukra. Naam. Di antara faedah kisah ini bahwa pembunuhan itu termasuk dosa besar, ya. Berdasarkan ucapan Nabi Musa ketika mengomentari pembunuhan terhadap anak kecil, sungguh engkau telah melakukan sesuatu kemungkaran yang besar.
Nah, baik. Jadi mendekati kekafiran. Mendekati. Tapi sebelum sampai kafir. Orang yang membunuh nyawa yang tidak berdosa dengan sengaja. Itu dosa besar. Faka'annama qatala nasa jami'a. Seperti membunuh semua manusia. Ya. Nah. Qala rahimallah wa minha annal qatla qisasun ghairu munkar liqawlihi bi ghairi nafsin. Termasuk faedah kisah ini bahwasanya membunuh orang dalam rangka eksekusi qisas bukan perbuatan mungkar. Nah, berdasarkan ucapan Nabi Musa bi ghairi nafsin, padahal dia tidak membunuh nyawa orang lain. Nah, berarti kalau ada algojo ditunjuk sama penguasa untuk mengkisos pembunuh yang tidak dimaafkan sama keluarga korban, maka proses kisos tadi bukan sesuatu yang mungkar, ya, walaupun sama-sama menghilangkan nyawa orang, tapi karena untuk proses kisos itu ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.